berbicara tentang sekolah, yang terbayang adalah murid-murid, guru-guru, kursi-kursi, meja belajar, dan lain-lain. Kalau kita berbicara tentang rumah sakit, yang terbayang adalah pasien, perawat, dokter, alat-alat medis, dan lain-lain. Kalau kita berbicara tentang bandara, yang terbayang adalah penumpang, pilot, pesawat terbang, dan lain-lain. Sekarang, kalau kita berbicara tentang surga, apakah yang ada di surga? Mungkin dengan cepat kita bisa menjawab Tuhan dan malaikat. Terus, apalagi? Bait suci. Dari mana kita tahu ada bait suci? Pada suatu hari, Tuhan memanggil Musa naik ke gunung. Lalu Tuhan membukakan bait suci yang ada di surga itu kepada Musa. Ternyata bait suci itu mirip dengan rumah. Ada halamannya dan di halaman ada 2 perabotan. Mesbah pembakaran seperti kompor di dapur ya. Dan ada bejana pembasuhan seperti bak air. Lalu di dalam kamar depan ada 3 perabotan, yaitu meja roti sajian, dan ada mesbah pedupaan. Di situ dibakar dupa atau kemenyan, wangian atau parfum yang sangat harum, dan 7 kaki dian. Lalu di kamar belakang hanya ada 1 perabotan, yaitu tabut perjanjian. Bentuknya seperti peti, ya, atau ya lemari pendek, lemari kecil. Lalu Tuhan menyuruh bangsa Israel supaya membangun bait suci kecil di dunia ini seperti tiruan bait suci yang ada di surga. Itu kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Lalu mereka membangun bait suci kecil seperti rumah, ya. Jadi dulu berdirilah bait suci kecil. Tapi sekarang bait suci itu tidak ada lagi. Tetapi bait suci yang di surga itu tetap ada. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan semua ada tertulis. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 17. Bunyinya demikian. Dan malaikat yang lain keluar dari bait suci yang di surga. Ini adalah peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi memang ada bait suci di surga. Di surga sangat jelas dan pasti ada bait suci. Bahkan Yesus Kristus sedang berada di bilik yang maha suci yang di surga, sedang mengerjakan perannya pada tahap ketiga dan yang terakhir untuk melenyapkan dosa. Inilah pekerjaan Yesus tahap 3 dan tahap terakhir. Dan dosa akan dilenyapkan selamanya
tidak lagi diingat-ingat. Disinilah kita menyanyi, Yesus angkat dosaku dan buangkan dalam laut, buangkan dalam laut, buangkan dalam laut. Yesus angkat dosaku dan buangkan dalam laut, tak akan ia ingat kembali.